Saat pertama kali merasakan firasat sakit, tubuh akan memunculkan gejala spesifik yang dapat menjadi tolak ukur kapan batas aman untuk melakukan olahraga. Ditulis laman channel News Asia Minggu, Dr. Ami Komander, Direktur Inisiatif Perawatan Gaya Hidup di dalam Rumah Sakit Umum, menyarankan untuk mengevaluasi bagaimana seluruh tubuh terasa dan juga melakukan pemeriksaan leher. Jika gejala sakit berada di area melawan leher, misalnya hidung meler, hidung tersumbat, atau sakit tenggorokan, mungkin saja masih aman untuk berolahraga selama Anda merasa siap. Jika gejala sakit berada di area melawan leher, misalnya hidung meler, hidung tersumbat, atau sakit tenggorokan, mungkin saja masih aman untuk melakukan olahraga selama Anda merasa siap. Namun, jikalau mengalami gejala di tempat bawah leher seperti nyeri otot atau peningkatan detak jantung, itu kemungkinan besar merupakan tanda bahwa tubuh sedang bekerja keras untuk melawan infeksi, kemudian berolahraga dapat memperlambat waktu pemulihan, katanya. Jika demam 100 derajat Fahrenheit atau lebih besar tinggi, kata Dr. Greg, seorang dokter kedokteran olahraga pada Universitas North California dalam Chapel Hill, itu juga merupakan sinyal yang digunakan jelas untuk beristirahat meskipun gejalanya ringan. Dokter menyarankan untuk lebih tinggi berhati-hati jikalau mengalami muntah atau diare yang digunakan dapat menyebabkan dehidrasi parah. Untuk gejala mirip flu termasuk nyeri otot, kelelahan, dan juga nyeri sendi, pasien dapat kembali berolahraga secara bertahap pasca gejalanya mereda. Jika sedang pada pemulihan dari penyakit parah seperti pneumonia atau apabila dirawat pada rumah sakit, tanyakan untuk dokter kapan waktu yang digunakan aman untuk berolahraga. Untuk Jika sedang pada pemulihan dari penyakit parah seperti pneumonia atau apabila dirawat pada rumah sakit, tanyakan untuk dokter kapan waktu yang digunakan aman untuk berolahraga. Untuk penyakit pernafasan seperti COVID-19, panduan dari Pusat Pengendalian serta Pencegahan Penyakit untuk kembali ke aktivitas normal mempertimbangkan tingkat keparahan perkara sebelum berolahraga. Namun, jikalau miliki gejala signifikan yang digunakan berhubungan dengan jantung atau paru-paru, seperti tekanan dada atau batuk terus-menerus, tunggu hingga gejala yang disebut hilang sebelum mencoba berolahraga. Dokter Tanya Melnick, salah satu direktur Audul, Dr. Tanya Melnick, salah satu direktur Adult Post-COVID Clinic di area M Health Fairview pada Minnesota, mengungkapkan sebelum berolahraga cobalah naik turun tangga, mengurus keperluan atau sekedar berdiri selama beberapa menit. Jika salah satu dari aktivitas yang dimaksud menyebabkan Anda kelelahan, mungkin saja terlalu dini untuk berolahraga. Saat meningkatkan intensitas latihan, disarankan untuk mencoba tes bicara apabila tiada dapat berbicara selama latihan, kemungkinan besar intensitasnya perlu dikurangi. Amerika Serikat menetapkan standar baru untuk memberitahu untuk pasien tentang kepadatan dada. Amerika Serikat menetapkan standar baru untuk memberitahu untuk pasien tentang kepadatan dada sebagai deteksi dini neoplasma pada waktu screening mamogram. Sebanyak 40 pasien wanita berusia 40 tahun menghadapi miliki dada padat yang digunakan dapat mempersulit mengawasi jaringan neoplasma pada ketika pemeriksaan mamogram. Ditulis laman Hindustan Times hari Sabtu, ada 4 kategori yang Ditulis laman Hindustan Times hari Sabtu, ada 4 kategori yang mengklasifikasi kepadatan payudara, yakni paling tidak ada padat berarti kelenjar susu hampir seluruhnya terdiri dari jaringan lemak, serta kategori paling padat berarti dada sebagian besar terdiri dari jaringan kelenjar serta fibrosa. Dr. Wendy dari Fakultas Kesehatan Universitas Pittsburgh
juga penasihat ilmiah utama untuk Desbris Info, menyatakan kelenjar susu yang mana padat memproduksi neoplasma lebih banyak sulit dilihat pada gambar sinar X yang digunakan merupakan tujuan mamogram. Jaringan yang padat tampak putih pada mamogram juga neoplasma juga tampak putih pada mamogram, kata Dr. Beck. Wanita dengan jaringan dada padat mempunyai resiko sedikit lebih tinggi terkena neoplasma dada. Oleh sebab itu, neoplasma lebih besar kemungkinan besar muncul pada jaringan kelenjar serta fibrosa. Namun, yang mana melegakan, wanita dengan kelenjar susu padat bukan lebih lanjut mungkin saja meninggal sebab tumor ganas dada dibandingkan dengan wanita lain. Para peneliti sedang mempelajari cara yang tersebut lebih lanjut baik untuk mendeteksi tumor ganas pada wanita dengan dada padat. Sejauh ini belum ada cukup bukti untuk rekomendasi umum untuk pemeriksaan tambahan. Satuan Pekerjaan Layanan Pencegahan Negeri Paman Sam menyerukan penelitian lebih tinggi lanjut dalam bidang ini pada waktu memperbaharui rekomendasi pemeriksaan neoplasma kelenjar susu awal tahun. Wanita dengan dada padat harus menjalani mamogram secara teratur yang tersebut masih menjadi standar emas untuk mendeteksi tumor ganas sejak dini. Usia 40 adalah pada waktu mamogram harus dimulai bagi wanita, pria transgender, kemudian orang non-binar dengan resiko rata-rata. Kami tak ingin menghentikan mamogram, kami ingin melengkapinya dengan menambahkan tes spesifik lainnya, kata Spear. Sejumlah berita menarik dari kanal lifestyle, otomotif, tekno, serta hiburan menjadi pilihan pembaca pada hari Sabtu. Di antaranya dokter dalam Bali, kenalkan teknologi baru atasi kelainan refraksi, hingga warta tentang Pixel Watch. Berikut tautan berita selengkapnya. Dokter mata di area Bali, kenalkan teknologi baru atasi kelainan refraksi. Dokter spesialis mata di dalam Denpasar, Bali, Dr. Cokoradi. Dokter spesialis mata di dalam Denpasar, Bali, Dr. Cokorda, istri Dewiani Pemayun, mengenalkan teknologi baru untuk mengatasi kelainan refraksi, yakni mata minus serta silinder tanpa perlu menggunakan kacamata atau lensa kontak. Pra pelanggan tiket konser habis pada 10 menit, tepat dalam hari ulang tahun Rosa yang mana jatuh pada tanggal 9 Oktober 2024. Pra pemasaran tiket konser Her Ayam Rosa yang digunakan akan diselenggarakan pada 23 Mei 2025 pada ibu kota Indonesia telah lama habis terjual belaka di waktu 10 menit. 10 tahun Jokowi, talenta digital kian bertumbuh kemudian siap untuk diasah. Kepala Badan Pembangunan Narasumber Daya Orang Kementerian Komunikasi kemudian Informatika, Heri Budiarto, mengatakan pada 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, talenta digital di tempat Indonesia bertumbuh signifikan serta pada saat ini berada di tahap siap untuk diasah menjadi talenta unggulan. BMW M3 baru tawarkan opsi unsur bakar gas juga listrik. BMW M3 dikabarkan akan hadir pada 2 versi terpisah dalam masa mendatang, satu dengan mesin bertenaga listrik dan juga satu dengan mesin gas. Google konfirmasi penghentian pembaharuan Wear OS 5 untuk Pixel Watch. Google diketahui mulai mengirimkan pembaharuan Wear OS 5 untuk Pixel Watch asli kemudian Pixel Watch 2 pada bulan September.